Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, beserta dengan Bapak Abdul Rahman, dalam rangka untuk mencoba memberi penjelasan terkait teori institusional beserta contoh kasus yang ada di perusahaan kami, yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero. Ketika kita berbicara sebuah institutional teori ini dibentuk pada tahun 1980-an dalam ilmu-ilmu sosial dan diterapkan di bidang ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi. Namun demikian, teori ini tidak menyentuh substansi organisasi. Dalam perkembangannya, pada tahun 1970-an, teori ini telah dimulai diterapkan dalam organisasi sebagai institusi meliputi lingkungan, operasional, budaya, dan sosial. Perspektif yang lebih baru ini dikenal sebagai neo-institutional theory atau institutional theory dan terus digunakan hingga saat ini. Institutional theory menyebutkan bahwa perusahaan dalam lingkungan tertentu cenderung terstruktur dan serupa dengan perusahaan yang telah mapan. Artinya, sebagian besar perusahaan yang berada dalam lingkungan yang sama cenderung memiliki karakteristik yang serupa. Lebih lanjut lagi, disebutkan bahwa perusahaan yang menyimpang dari norma yang dilembagakan mungkin memiliki masalah dalam mencapai dan mempertahankan legitimasinya. Selain itu, ilmuwan terdahulu berpendapat bahwa perusahaan harus mengikuti norma institusional untuk memperoleh dan mempertahankan status legitimasinya. Institutional teori membantu menjelaskan mengapa organisasi melakukan perubahan dan bagaimana proses perubahan tersebut bisa beroperasi dengan baik. Institutional teori juga akan memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana proses manajemen akuntansi perubahan itu bisa terjadi. Proses perubahan tersebut biasanya terjadi secara sedikit demi sedikit atau berevolusioner, dibentuk oleh institusi yang sudah ada. Konsep isomorfisme ini muncul karena adanya suatu ide bahwa organisasi bersaing untuk mendapatkan legitimasi dan kekuatan politik. Oleh karena itu, organisasi harus mengadopsi struktur, metode, teknologi, dan teknik yang telah tervalidasi secara sosial. Terbentuknya organisasi disebabkan oleh berbagai fenomena yang terjadi di dalam lingkungannya dan cenderung mirip dengan lingkungan tersebut, atau kita bisa sebut sebagai isomorfism. Pada dasarnya, institutional teori berbicara tentang banyak hal, namun yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah penjelasan gejala isomorfism dan dalam hal menerapkan suatu sistem di dalam organisasi. Isomorfism merupakan gejala di mana organisasi formal menjadi mirip lingkungannya menurut Mayer dan Rowan 1977. Hal tersebut disebabkan karena adanya saling ketergantungan dalam hal teknis dan pertukaran, atau memang karena struktural organisasi tersebut mencerminkan realitas yang dibentuk secara sosial. Pada suatu kejadian sosial, suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor tertentu dan biasanya oleh institusi sosial untuk menerima, menggabungkan, serta kemudian menerapkan beberapa karakteristik asing sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya institutional isomorphism, maka akan semakin meningkatkan pengakuan atas homogenisasi organisasi kepada lingkungan sosial yang baru. Bisa dilanjut mungkin Pak Abdul Rahman terkait. Baik, saya coba lanjutkan terkait dengan perspektif institusional teori. Upaya untuk menyesuaikan diri sehingga mirip dengan lingkungannya ini dikenal dengan sebagai isomorfis. Menurut Di Maggio dan Powell serta Carruthers, ada 3 elemen dalam isomorfis. Yang pertama yaitu tekanan dari pemerintah dan organisasi atau konsep isomorfis. Konsep isomorfis yaitu proses penyesuaian menuju kesamaan dengan cara pemaksaan.
kursif isomorfis adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem. Sejalan dengan itu, Di Maggio dan Powell juga mengatakan bahwa kursif isomorfi merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain, di mana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya. Kemudian Rida juga tahun 2012 menyebut bahwa peraturan dan perundangan-undangan merupakan indikator adanya tekanan eksternal dalam bentuk kursif pada penyusunan laporan keuangan. Rida juga menjelaskan bahwa yang menjadi indikator dari kursif isomorfis adalah perubahan perundang-undangan, tuntutan pemimpin, tuntutan masyarakat, pemberitaan di media massa, perhatian lebih dari lembaga swadaya masyarakat, dan kemudian tuntutan komunitas bisnis. Kemudian dilanjut oleh Ashworth tahun 2009 mengatakan kursif isomorfisms disebabkan oleh pemerintah, regulasi, atau lembaga yang menyediakan sumber daya untuk mengadopsi sistem. Tekanan ini mungkin telah dihasilkan dari kewajiban kontraktual pihak. Umumnya, organisasi menerima tekanan ini sebagai kekuatan atau undangan untuk bergabung dengan koalisi. Di Maggio juga mengatakan bahwa kursif isomorfism terjadi karena adanya faktor kekuasaan yang meningkat. Kemudian Di Maggio dan Powell mengidentifikasi beberapa penyesuaian organisasi dalam kursif isomorfism pada teori institusional antara lain. Yang pertama yaitu penyesuaian kategorial terjadi ketika aturan institusional mengarah organisasi membentuk struktur mereka. Konvensi-konvensi tersebut kemudian akan menghasilkan struktur yang homogen. Kemudian yang kedua menurut Di Maggio, penyesuaian struktur disebabkan oleh peraturan pemerintah, ketidakpastian lingkungan, atau mencari legitimasi. Perusahaan akan mengadopsi struktur organisasi yang spesifik, biasanya dengan menyewa seseorang dari perusahaan yang sukses atau menyewa konsultan. Kemudian penyesuaian yang ketiga yaitu penyesuaian prosedural. Di samping struktur organisasi biasanya terpengaruh untuk melakukan sesuatu dalam beberapa cara pula. Kadangkala penyesuaian atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian atau paksaan kursif dan pemaknaan normatif, sehingga perlu dalam perubahan prosedur sebagai prosedur standar pada program TQM atau Total Quality Management atau FAIR chart, program evaluasi review teknik. Dalam mencapai standar prosedur pengoperasian, dua kelompok utama yang membutuhkan prosedur adalah pemerintah dan kelompok profesional. Para pengacara menjadi perantara bagi keduanya dan menguasai sebagian prosedur keorganisasian. Kemudian penyesuaian personil. Organisasi modern memiliki berbagai aturan spesialisasi disertai dengan sertifikat profesional khusus pada organisasi di barat. Penyesuaian terhadap aturan-aturan institusi biasanya perlu untuk menyewa atau menggunakan personil yang spesifik. Kebutuhan lisensi atau akreditasi biasanya harus memenuhi persentase kualifikasi personil dalam posisi kunci. Sertifikat sangat penting sebagai sumber legitimasi. Kebutuhan pendidikan selalu meningkat sesuai bagian dari posisi kerja walaupun tidak jelas hubungan antara tujuan pendidikan dengan produktivitas. Hal ini terlihat jelas pada benda institusional ketimbang keterampilan teknis yang berbasis pada efektivitas. Memiliki secara sertifikat atau pekerja berpendidikan merupakan signal bagi lingkungan bahwa seseorang merupakan pekerja modern. Perusahaan yang bertanggung jawab menggunakan kriteria rasional dalam menyeleksi dan mempromosikan personilnya. Kursif isomorfis muncul karena adanya tekanan yang datang dari pengaruh politik, masalah legitimasi, dan organisasi lain. Bagi organisasi yang menerimanya, tekanan tersebut dapat dirasakan sebagai desakan, bujukan, ataupun sebagai ajakan. Lanjut. Oke, kita beralih kepada contoh kasus praksis langsung yang berada pada perusahaan kami, yaitu kasus terkait penggunaan sistem informasi keuangan berbasis sistem aplikasi dan produk atau SAP,
yang sering disebut SAP. Aplikasi ini Mungkin baca nomor umum 2 dulu. digunakan di institusi Mungkin baca yang nomor badan 2. usaha milik negara. Kenapa Pak Rahman? Mungkin baca yang nomor 2 dulu. Organisasi meniru organisasi lain. Karena itu yang dijelaskan nanti dalam ini, Oke, contoh Pak Rahman. kasus. Oke, pada teori nomor 2 ini, organisasi meniru organisasi lain. Mimetic isomorphism. Mimetic isomorphism yaitu proses di mana organisasi meniru organisasi lain untuk keunggulan kompetitif pada bidang yang sama dan untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi suatu organisasi. Ketidakpastian yang dimaksud mungkin saja bersumber dari kurangnya pemahaman akan teknologi organisasi. Nah, ini menurut Mars Olsen 1976. Terpecahnya sasaran-sasaran yang ingin dicapai dan terciptanya ketidakpastian. Ketika contoh ketidakpastian tersebut terjadi, maka mungkin saja suatu organisasi yang mengalami mulai mencari model untuk dicontoh dan biasanya dari organisasi lain yang dinilai lebih berhasil. Ketidakpastian yang dimaksud mungkin saja bersumber dari kurangnya pemahaman akan teknologi organisasi. Salah satu contoh nyata adalah permodelan yang dilakukan oleh di negara Jepang pada akhir abad ke-19, yakni meniru sistem pemerintahan negara-negara barat yang dianggap berhasil dengan mengirimkan perwakilannya ke negara-negara lain. Prancis merupakan negara yang dijadikan Jepang sebagai negara permodelan untuk urusan peradilan, tentara, dan kepolisian. Pembelajaran sistem pos dan angkatan laut diadopsi Jepang dari Inggris. Kemudian untuk urusan perbankan dan pendidikan seni, Jepang mempelajarinya dari Amerika Serikat. Nah, upaya perubahan dengan cara pemodelan ini ditujukan untuk mendapatkan legitimasi atau sekedar menunjukkan usaha organisasi yang bersangkutan dalam memperbaiki kondisi yang sebelumnya. Banyaknya jumlah populasi pegawai dan dipekerjakan atau konsumen yang dilayani oleh suatu organisasi itu merupakan faktor-faktor yang menambah tekanan organisasi untuk menyediakan program dan jasa seperti yang ditawarkan oleh organisasi lain, sehingga terjadilah mimetic isomorphism. Ada 4 topik yang dibahas pada mimetic isomorphism, yaitu yang pertama terkait peningkatan isomorphism. Mengungkapkan definisinya adalah institusional peningkatan homogenitas antara negara-negara di Amerika Serikat yang mengindikasikan peningkatan homogenisasi pada negara sebagai refleksi proses institusionalisasi berupa penyesuaian dan rasionalisasi. Yang kedua, terlambat mengadopsi. Menurut Tolbert dan Ziegler 1983, menggunakan sebuah kasus untuk menjelaskan secara institusional analisis mereka mengenai pengadopsian secara historis dari peraturan sipil sebagai bagian dari reformasi administrasi kependudukan di Amerika Serikat. Mereka mengungkapkan bahwa pengadopsian awal dari praktek-praktek tersebut oleh beberapa kota merupakan suatu upaya rasional untuk mengatasi permasalahan. Tolbert Ziegler 1983 melihat bahwa perubahan struktur sebagai orientasi terhadap keefektifan internal untuk pengadopsian awal, tetapi tidak terhadap penyesuaian institusional selanjutnya. Ia hanya berupa adopsi nilai-nilai dan norma-norma. Yang ketiga, teori institusional sebagai sebuah tradisi. Sebagai sebuah tradisi dijelaskan oleh Ain Sirhat 1998, dari pengamatannya terhadap sistem pembayaran yang berbeda yang digunakan pada toko-toko retail. Alasan mengapa toko-toko retail atau grosir membayar dengan cara yang berbeda adalah karena sejak awal toko-toko tersebut sudah menerapkan cara-cara demikian atau sudah menjadi tradisi. Yang keempat itu peniruan. Fleischstein 1985 menawarkan sebuah analisis secara sosiologis mengenai penyebab pengadopsian struktur yang bersifat multidivisi oleh sebuah korporasi.
Extend ini kemudian menemukan bukti bahwa perusahaan lebih suka mengadopsi struktur multidivisional sebagaimana telah mereka temukan dari perusahaan lain dalam industri yang sama yang telah melakukannya. Hal ini diidentifikasikan sebagai mimetic isomorphism. Blackstone juga mencatat bahwa perusahaan dalam mendivisionalisasikan strukturnya apabila pesaing-pesaing merubah strukturnya pula. Bila pesaing mengadopsi struktur yang layak dan mereka mencapai performansi organisasi yang secara relatif superior dibanding perusahaan yang sudah ada dan belum divisionalisasikan strukturnya, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai mimetic isomorphism. Mimetic isomorphism ini muncul karena adanya ketidakpastian. Oleh karena itu, sebuah organisasi harus terus berupaya meniru organisasi lain yang lebih sukses dalam bidang yang sama dan untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi suatu organisasi. Silakan Pak Rahman, tuh bisa dilanjutkan. Baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan isomorfism ini adalah terkait dengan normatif isomorfik atau tuntutan badan profesional dan budaya. Normatif isomorfism yaitu proses di mana organisasi mendapat tekanan dari norma-norma kelompok untuk mengadopsi praktik-praktik institusional tertentu karena adanya tuntutan profesional. Larson tahun 77 dan Collins tahun 79 seperti dirujuk oleh Di Maggio dan Powell tahun 83 menginterpretasikan profesionalisasi sebagai seluruh upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk menentukan kondisi dan metode kerja mereka. Mengendalikan the production of producer adalah untuk menetapkan dasar kognitif dan legitimasi atas pekerjaan mereka. Terdapat dua aspek profesionalisasi yang berpengaruh terhadap isomorfism. Yang pertama, profesionalisasi yang dihasilkan dari pendidikan formal di universitas dan yang kedua dihasilkan dari lembaga pelatihan profesional. Kedua, berperan penting dalam pengembangan norma-norma organisasi bagi para manajer profesional dan staf-stafnya. Selain itu, profesional dan asosiasi perdagangan juga turut berperan dalam menetapkan dan menyebarkan peraturan-peraturan organisasi dan perilaku profesional yang sifatnya normatif. Salah satu bagian dari normatif isomorfism adalah budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya organisasi yang kuat akan mendukung tujuan-tujuan perusahaan, sedangkan budaya organisasi yang lemah atau negatif akan menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan. Kemudian tahun 2019 Hofstede mengatakan bahwa budaya di Indonesia berperan atas dihormati bawahannya dan atasan mengendalikan ketaatan bawahannya. Bawahan diharapkan akan mengikuti perkataan yang diarahkan oleh atasan. Disimpulkan bahwa normatif isomorfism muncul karena adanya tekanan dari norma-norma kelompok budaya dan tuntutan profesional untuk mengadopsi praktik-praktik institusional. Lanjut. Oke, kita melangkah ke contoh penerapan studi kasus yang berada kebetulan pada perusahaan kami, yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia dengan sistem informasi keuangan berbasis SAP. Sistem keuangan berbasis SAP ini memang sudah digunakan di seluruh kementerian BUMN. Dalam hal ini beberapa BUMN ini sejak kurun 2 tahun terakhir ini sudah menerapkan sistem ini. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini membuat banyak perusahaan berusaha mengadopsi teknologi informasi terbaru. Teknologi informasi ini memberikan kemudahan, kecepatan bagi penggunanya untuk membantu setiap proses bisnis yang dilakukan. Teknologi informasi dalam era sekarang ini bukan hanya dianggap mempermudah pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan, melainkan sebagai penentu dalam meningkatkan daya saing perusahaan.
PT Biro Klasifikasi Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pelayanan jasa teknik. Itu telah melakukan perubahan sistem informasi akuntansi yang digunakan dengan mengganti sistem yang lama menjadi sistem berbasis SAP atau sistem Application and Products. SAP ini adalah sebuah program atau software yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan proses bisnis yang kompleks dengan mengintegrasikan segala aspek bisnis ke dalam satu aplikasi. Nah, salah satu perangkat lunak yang digunakan ini untuk perencanaan sumber daya perusahaan atau dikenal dengan istilah Enterprise Resource Planning. Program SAP ini perangkat lunak Enterprise Resource Planning paling banyak digunakan di pasaran dan berisi ratusan modul terintegrasi yang mencakup hampir setiap aspek manajemen bisnis. Enterprise Resource Planning sendiri adalah sistem aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan sebuah bisnis mengelola fungsi utama perusahaan di satu tempat yang meliputi keuangan, penjualan, pemasaran, pengadaan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. SAP ini terdiri dari beberapa modul aplikasi yang mempunyai kemampuan untuk mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan dalam suatu perusahaan. Dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan atau terintegrasi satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi yang satu dengan yang lainnya. Nah, penggunaan SAP dikaitkan dengan 3 elemen isomorphism dalam perspektif institutional theory. Nah, ini kita gambarkan sebagai berikut. Mungkin Pak Rahmat bisa dilanjut, Pak Rahmat. Baik, saya coba menggambarkan apa namanya 3 elemen isomorphism dalam penggunaan di SAP. Yang pertama terkait dengan tekanan dari pemerintah dan organisasi lain atau kursiv isomorphism. Perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis SAP digambarkan sebagai bentuk penerapan atas adanya tekanan memaksa atau kursiv isomorphis, yaitu adanya aturan yang diikuti dalam bentuk peraturan pemerintah. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG sebagai salah satu implementasi letter of intent IMF atau KNKG tahun 99. KNKG berhasil menyusun pedoman umum Good Corporate Governance atau GCG Indonesia pada tahun 99 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006. Pedoman umum GCG diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG perusahaan, khususnya terkait interaksi di antara direksi, komisaris internal perusahaan, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Sejak diterbitkannya pedoman umum GCG tersebut, Good Corporate Governance di dunia usaha dirasakan mengalami peningkatan. Namun hal ini belum cukup karena perbaikan Good Governance di sektor publik juga sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 2008 KNKG menerbitkan pedoman umum Good Public Governance atau GPG Indonesia, atau lebih lanjut disebut dengan Pedoman Umum GPG Indonesia. Pedoman Umum GPG Indonesia memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan yang berlaku bagi semua lembaga negara baik di ranah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pengawasan maupun non-struktural. Pedoman ini menyarankan setiap lembaga negara untuk menyusun panduan yang lebih operasional sesuai dengan struktur dan proses bisnis masing-masing. Setiap lembaga harus melakukan internalisasi pelaksanaan GPG dengan harapan pelaksanaan GPG bukan hanya di atas kertas namun menjadi bagian budaya yang melekat dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, setiap lembaga negara juga dianjurkan untuk melakukan penilaian penerapan GPG secara berkesinambungan dan mengungkap hasil penilaian penerapan GPG tersebut dalam laporan tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Baik di sektor privat maupun sektor publik, laporan tahunan dianggap sebagai sarana yang baik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada stakeholder dan mewujudkan akuntabilitas.
pada sektor privat di Indonesia, emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada stakeholder. Itu disampaikan oleh OJK tahun 2016. Laporan tahunan wajib memuat beberapa informasi penting, diantaranya ikhtiar data keuangan, informasi saham apabila ada, laporan direksi, laporan dewan komisaris, laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi atau disingkat SAK yang sudah diaudit, dan tata kelola emiten atau perusahaan publik. Penggunaan sistem informasi keuangan berbasis SAP diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan dan penerapan GCG dan GPG di perusahaan. Untuk nomor 2 mungkin Pak Ihsan. Oke, ya, poin nomor 2 terkait contoh kasus organisasi lain atau mimetic isomorphism. SAP di Indonesia dan global banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan meniru perusahaan lain yang dianggap lebih berhasil dalam menerapkan sistem akuntansi yang lebih efisien, efektif, produktif, dan budaya. Yang ketiga, tuntutan badan profesional dan budaya, normatif isomorphism. Normatif isomorphism muncul dengan adanya dukungan komitmen profesional dari para pemimpin perusahaan yang mendorong penggunaan sistem akuntansi berbasis SAP ini. Nah, komitmen organisasi adalah kuatnya keinginan untuk tetap sebagai anggota organisasi, bekerja keras sesuai sasaran organisasi, serta menerima nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi disebabkan oleh individu yang memiliki ikatan emosional terhadap organisasi, meliputi dukungan moral dan penerimaan nilai untuk pengabdian. Komitmen organisasi dapat diasosiasikan dengan normatif isomorphism yang menggambarkan bahwa organisasi secara profesional mengerti norma atau regulasi menurut de Maggio and Powell 1983. Walaupun norma dan regulasi bersifat menekan, namun tetap dipatuhi sebagai sebuah pengabdian. Oke, demikian pemaparan kami terkait sebuah contoh kasus terkait teori institusional, institusional. Mungkin dengan hasil video rekaman kami ini sebagai syarat persyaratan untuk ujian akhir semester, mungkin bisa memberikan pembelajaran bagi kami, dan mungkin bisa dianggap sebuah proses kurang lebihnya sebagai sebuah proses, sehingga kedepannya ada koreksi, sehingga ini kita bisa jadikan improve untuk teori-teori yang kami bisa terapkan di dalam perusahaan kami. Demikian dari kami berdua, saya Muhammad Iksan dan Bapak Abdul Rahman. Mohon maaf jika dalam pemaparan kami ada yang kurang pas, kurang sempurna, sehingga inilah hasil diskusi kami berdua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.